Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wandi dari Desa Kepoh, salah satu peserta PPHT. Dalam kegiatan ini saya menanam sebanyak 2000 pohon lada. Yang saya tanami ini ada 2 jenis tanaman. Yang satunya katanya ini petaling 1, dan yang berikutnya ini jenis merapin. Mudah-mudahan tanaman ini mengundang saya wasilah ini untuk ke Baitullah. Alhamdulillah yang saya tanami ada 4 tahapan. Tahapan pertamanya itu 500 pohon, yang tahap keduanya tahun berikutnya hampir 400 pohon, yang tahap ketiganya 600 lebih pohon, dan yang terakhir itu 500 lebih pohonnya. Jadi totalnya 2000 pohon. Alhamdulillah kemarin 3 tahap ini sudah menghasilkan buah. Tahun kemarin dapat kurang lebih 600 kilo semuanya. Mudah-mudahan untuk tahun ini lebih banyak untuk tahun kemarin. Halo sahabat pertanian sehat, yuk ikutin bagaimana keseruan dari tim UPTD Balai Proteksi Tanaman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju ke lokasi mutiara yang tersembunyi di balik keindahan Desa Kepoh, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Perjalanan menuju ke kebun lada milik Bapak Eko Wandi beserta teman-teman peserta PPHT PP Lada ini ditempuh selama kurang lebih 45 menit dan hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor saja. Yuk ikutin perjalanan kami menuju ke kebun lada yang tersembunyi di Desa Kepoh, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Kena jamur pirang. Nah, dari bibit ya. Jamur pirang nih salah satu ciri ya, dia berkolaborasi kayak kutu sisik. Nah, ada kutu sebenarnya kutu putih ini, Mbak. Mungkin Kak Randy, mana ada ini? Ren, bisa dipotong. Biasanya kadang ada kutu ada. Yang bisa manfaat Bapak nak pakai bibit kue ini. Yang ada yang macam ini ke depan jangan dipilih. Penyediaan ini Pak, kami tidak maju orang betul itu aja. Penyediaan Terpaksa Pak mak dengan betul. Jadi ya yang maju. Nama bibit dia bibit ada jual Pak. Mana senang sendiri deh. Dah apa yang maju tahun tua ya kita Bapak lah. Ini bukan ini penyakit janda pirang ya Pak. Benar atau Pak, benar. Janda pirang. Murah. Dari mana tahu? Ya, dari daun apa? Kena kutu putih lah Pak. Nah, ini Setelah kutu putih inilah yang bawa virus belang-belang ya Pak. Nah, virus belang. yang mati sebelah kan. Belang ini maksud apa? Kadang keriting, kadang tidak keriting kan? Hanya belang bayi. Belang maksudnya tulang daun ini tetap hijau, tapi daging daun ini kuning. Atau dia tidak normal. Nah, ini kan tidak normal. Ini kan tidak ada simetris Pak. Ini Pak Putu ya. Mbak Amsa. Ini ya? Nah, ini kan tidak simetris ya. Tidak bisa sampai besar kiri kanan maksudnya Pak. Nah, ini harus kan dia menormal daun, tidak kena yang tidak kena virus kan macam ini. Jauh. Sudah dia simetris kiri kanan sampai besar, tapi mulai kena virus. Nah, dia mulai tidak simetris. Tidak simetris. Nah, kan tidak simetris nih. Kiri kanan. Yang punya kita kena nih Pak. Yang mana? Jamur nih.
Jamur apa? Virus, Pak. Pergi melom. Berapa jarak tanam tadi? Sedepak, Pak. Sedepak. Ya, kelemahan maksud kita kemarin salah satu tajar mati itu. Ini kayu apa ini? Lama. Gelama. Maksudnya kan Gelam. salah satu kalau menggunakan kayu gelam salah satu di sini kan. Nah, diwajarkan yang jamur-jamur buru-buru kayak ini. Tajar mati gitu. Tajar mati ini kan. Dia memang nanti menyerangnya di tanaman tua yang 3 tahun ke atas memang. Soalnya agak susah jamur nih. Ini yang tua ini. Ini batang. Bawah. Bawah 4. Artinya kan ini cara budidaya gimana Pak Slamet? Anak gitu entah manon. Ini ngentem apa ya? Hitam kamera Oh, awal kemarin. Cara budidaya kan nanti yang punya Pak Eko ini kan bisa salah satu jadi rujukan. Cara budidaya maksudnya di lahan yang sama maksudnya, lahan yang kondisinya di daerah sini lah. Oh ya. Nanti kan bisa diterapkan yang punya Pak Eko ini dah. Kamar putih kan ya. Kau yang junjung untuk kemenangan. Itu kan yang kita bahas kemarin tuh Mas Sudah. Bahwa salah satu yang berpengaruh tajar. Jadi PD 5 kilo Pak. Ya, Bisa ya. kan? 3 kilo. Ya, artinya mentajar mati dapat tajar hidup.
yang hanya 2 meter setengah, ada mungkin kita harapan ada Atau kayak nyantak angkat kalau tunjung jet pajar mati bisa tinggi atau angkat lagi. benar sudah kelebihan yang bagus yang kayak Pak Eko tadi ya. Nah, dia pakai 2 atau 3 kaki. Nih. Ini kan batang induk ah. Kita tanam lagi dadakan kiri kanan sini ya. Kita pakai junjungan. Nah, kalau yang itu pas kita pindahin ke sini. Jadi kan dia banyak dapat 3. Jadi seolah-olah 3 in 1 nih. Satu dapat 3 deh ini. Jalan di sini, Pak. Jadi ini siko. Ini siko yang pokok kan nih. Ini yang kemarin kan sebenarnya kita bahas. Sekarang kita nengok di lapangan. Memang ada ternyata kan. Ada Pak Anandra, ada yang mati kuntan di situ nih. Ya, kita lihat deh kita mas. Kalau saranku Pak, saranku sebaiknya ini Bapak hati. Betul. Kali Nih ya. Itu kok satu lagi itu. Ini memang benar-benar busuk pangkal batang nih. Asli ini. Nah ini asli busuk pangkal batangnya. Ini enak bakar ini ya. Dengan cara dibakar nih mati ban virusnya. Mati jamurnya. Cuman tak yang jelas tak kau nyebar. Oh. Nih tak kena lagi ya. Pak orang tua itu stroke langsung tembak kali. Harus kan varietas sama rapin umurnya 5 tahun. Pacak kena mati cepat. Tunggu lama ya benar apa sumur lagi tadi pas Di sini tuh lah yang sedikit. Hijau gitu. Hari ini bagus, bagaimana yuk? Salah satu pemicu kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi ini maksudnya kadang-kadang di daerah sini kayak tumbuh matai saat di hujan. Oh benar. Biasanya yang umur 3 tahunan ke atas tak di sini. Oh ada mebel dah. Murid langkah guru namanya. Jadi taruh boleh jauh. Bapak-bapak, mumpung ada kawan ini, tapi di sana. Karena tak jaga kedua lagi, nah itu kan. besar.
untung. Kalau buahnya sekarang ini perkiraan berapa bulan lagi panen Pak? Nanti nih, sekitar 2 lah. Tapi bulan Agustus lah. Mungkin si kau jumbo benar. Nah, Nunggu jumbo banget. oh, kalau Pak, tadi siapa namanya Pak? Hah? Pak Ahmad, oh. Oh, Pak Ahmad, oh. Hah? Namanya bapaknya? nama aku nih Pak Abdullah. Pak Abdullah. Oh, gantar rumah. Berapa ini Pak? Berapa pohon? Pokok nih, Semuanya. semua ya. Sekitar 3 lah kok. Tentang yang ada nyuti tengah nih. Semua pohonnya seperti ini Yang atau di- banyak ada yang berpenyakitan? Yang bakal kan dipanen kan? Sekitar 2 lah kok. 2000. Oh, kandang yang bagus. Tapi yang perlu berapa usia Bapak? Umur Bapak berapa? 65 lah. Nah, jadi yang perlu kita apresiasi Pak Eko Ya. ada ke petani-petani milenial atau petani-petani muda kan yang lah sepuh kayak Pak Abdullah nih yang lah umur 65 tahun tapi masih semangat dan aktif ikut kegiatan PPHT UPT Lada. Ada perlu kita beri jempol ya. Itu artinya yang muda-muda jangan masa kalah kan. Jangan patah semangat. Nah, terus yang menarik lagi kan, kalau kita lihat kan, kalau di luar yang di daerah Mudung, umum kan kalau kita lihat Pak, kalau kita masuk ke dalam, ketemu perkebunan kelapa sawit, karet, ada ketemu hutan, kalau ketemu perkebunan sayur-sayuran, kalau adalah sahang sedikit. Kadang kita masuk ke dalam baru ketemu sahang sedikit. Nah yang menarik di sini hutan sahang, masuk hutan lebat keluar ada sahang kayak nemu apa ya macam itu lah. Ternyata kita tidak nyangka di dalam hutan ini kalau ada foto udara ternyata ada itu tadi perkebunan lada justru yang seperti ini yang ternyata cocok begitu sesuai. Nah, di balik hutan rimba ini ada mutiara yang berharga Pak kan? Ya. Nah terus lagi Mbak, yang lebih penting Pak Eko, Ya. catatannya yang lebih penting, kalau kita tarik dari garis pantai, ini berapa meter dari pantai? Enggak, paling 1 kilo ya Pak paling juga. Jadi salah satu catatan Mbak, perbukitan yang di sebelahnya pantai, tak tahu nih, tapi kalau termasuk yang pernah kita testimoni di lapangan seperti di daerah Perlang. Ternyata di daerah Perlang yang jauh dari pantai itu kena busuk penggal batang, sedikit kuning. Tapi ada masyarakat yang nanam sekitar 1 kilo dari pesisir pantai, justru tidak kena penyakit busuk penggal batang. Apakah ada pengaruh dengan pH tanah, salinitas tanah, sehingga tidak sesuai dengan jamur Phytophthora? Artinya spesifik lokasi aku bilang tadi, inilah cocok. Ini kan 1 kilo dari garis pantai, dari pantai. Nah 1 kilo. Sama halnya kita waktu di Kapit. Nah sama dengan di daerah Kapit. Ya. Di Parigi juga. Parigi. Artinya perbukitan yang masih ada vegetasi hutan yang tidak jauh dari pantai, cocok. Mungkin daerah-daerah tiram juga sama mungkin. Sebenarnya kecocokannya mungkin secara spesifik lokasi. Nah artinya kan kawan-kawan dari Dinas Pertanian Bangka Selatan ada ini bisa melihat bahwa di mana yang desa-desa sentra lada yang dekat dengan garis pantai itu bisa dipetakan karena yang sudah agak jauh dari garis pantai ternyata input bahan organiknya harus lebih banyak karena tanahnya harus lebih sesuai. Jadi kalau kita lihat kesesuaian agroklimat termasuk di dalamnya kesesuaian lahannya yang lebih tinggi. Faktor lahannya. Ya. Lokasinya dengan sisi pantai. Ya agroklimat tadi kan suhu, kelembaban. Di pas untuk tanaman lada. Cocok banget. Ya. Kemudian lalu lintas perkembangan penyebaran penyakit tadi masih terisolir. Ya. Ada Seminin. masih putus atau masih sedikit. Tapi yang patut dihargai yang seperti beliau nih, Ya, faktor usia. yang 65 tahun masih masih ikut semangat. kegiatan PPHT nih. Ya. Mantap. Ada yang kecil, Pak. Kita lihat yang kecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang redup ini saya sangat berbahagia sekali karena saya berada di tengah-tengah kebun anggota dari pelatihan PPHT. Kebun ini sangat membanggakan sekali karena kita sempat berpikiran bahwa lada ini sudah hampir punah. Tetapi kenyataannya hari ini kita membuktikan bahwa Pak Eko yang menurut saya masih muda, yang masih Gen Z dengan kebunnya yang luar biasa ini, wah ini luar biasa sekali. Jadi inilah harapan kami untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan PPHT ini. Jadi harapan kami Pak Eko, hasil dari kegiatan PPHT kita itu diaplikasikan ke kebun Pak Eko. Supaya ilmu yang ada itu benar-benar diterapkan. Jadi hasil yang ada benar-benar menggembirakan. Itu menggembirakan petani-petani yang ada di Bangka Selatan ini. Dan mudah-mudahan juga Pak Eko dan Pak Abdullah yang umurnya sudah 65 tahun menjadi motivasi untuk semua yang ada di Bangka Selatan ini untuk mulai lagi bertanam lada. Demikian, terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang sudah mengikuti pelatihan PPHT. Semoga ilmu yang ada bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kebun Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukan di bukit atau di gunung, yang kelembaban suhu dan kelembaban suhu tinggi, kelembaban rendah. Lah kalau tidak ada peneduh, ya bisa bayangkan. Arti secara pertumbuhan mungkin tidak maksimal, kemudian umur tanaman pun kadang tidak awet. Nah di saat dampak perubahan iklim sekarang kadang-kadang lanina atau kemarau yang panjang, suhu yang tinggi. Lah kalau tidak diteduh, nah akhirnya pertumbuhan tanaman tidak optimal. Tapi sebenarnya kalau kita menyesuaikan dengan perkembangan perubahan atau iklim, lahan tempat budidaya, sebenarnya penggunaan tajar hidup itu istilah statusnya lah diharuskan atau diwajibkan sebenarnya. Apalagi dengan kalau kita bicara lah susah cari kayu, tidak boleh lagi ngerambah hutan. Apalagi itu kalau nak pakai tajar mati. Ya, artinya budaya penggunaan tajar hidup ini memanglah pas di tempat Pak Eko ini bisa jadi contoh. Tidak perlu lagi kita harus makai, orang bisa sadar sendiri, jangan melihat maksudnya. Ada pembelajaran macam itu. Orang bisa melihat kan. Nah waktu tadi kan menanya di bibit macam di mana. Tadi pun kita kasih contoh di awal lepas mancang itu kalau baca tanam dulu, apalagi ada niat nanam padi ladang atau apa kan. Nah cuman kendala mungkin nih kalau menurut yang harus diantisipasi ke depan nanti lalu lintas orang. Nah jadi salah satu yang menang kalau kuliah karena ini terisolir mbak. Nah, agroklimat cocok dan dia terisolir sehingga perkembangan dan penyebaran penyakit itu pun terbatas lah, minim. Tapi kalau kita akses jalannya bagus, orang keluar masuk. Tadi sebatang kena kulat malam, cepat. Kadang tanpa disadari, kawan masuk ke kebun tiap hari, datang tanpa disadari itu kadang-kadang kan menyebar, membantu penyebaran penyakit. Jadi banyak faktor. Jadi ketemu dari tadi mikir, kalau emang ketemu surga nih, di tempat yang terisolir tuh pasti ada yang secara alami ya, walaupun maksudnya gini, kalau di dataran rendah Pak, mungkin usaha dan campur tangan kita ini mungkin lebih dari 70-80%. Tidak segini besar sahang Pak. Nah, tapi kalau dia secara alaminya terjaga, usaha kita 20-30%, bagus. Nah, maaf ngomong, Pak Eko dengan usaha dia sekarang nanam di Padang misalnya, belum tentu macam ini jadi ya. Harus dirubah. Mungkin di sini mungkin tidak pakai kompos, saat di Padang nanamnya harus pakai kompos. Nah, justru yang terisolir nih justru faktor X kalau menurutku sebenarnya. Sesuatu yang tersembunyi itu ada faktor X. Nah ini faktor X agroklimat nih, dan dia terisolir, lalu lintas orang ternak tuh hampir tidak deh. Nah,
Jadi pas nih Pak sebenarnya. Jadi untuk polusi udaranya nggak ada sini. Nggak deh, sudah tuh lah penyebaran ada Benar. penyebaran. Nah tinggal karena mungkin jangka panjang Pak Eko nak berkebun di sini ya. Mungkin ke depan perlu tadi lihat kemiringan untuk memisahkan blok-blok Iya. antar blok tuh ataupun antar umur tuh nak ada pemisah. Cuman tuh baik sih, menilai pas lah. Artinya secara agroklimat lah cocok. Cuman tuh tadi ya di satu sisi kawan-kawan di sini bersyukur tidak di jalan produksi saat ini untuk tanaman sahang nih, bukan sawit, beda kalau kelapa sawit memang harus ada. Tanaman dengan 20-30% usaha kita mungkin segini bagus ya. Tapi kalau jalan lancar, nah kadang-kadang justru makin banyak bahan permasalahan di lapangan. Tanaman yang tadi tumbuh normal, sekarang lah mulai banyak kena penyakit. Nah, jadi kalau itu yang hal-hal yang macam ini terkadang Pak, tidak ada di buku teknis, tidak ada di buku cara budidaya. Nah, artinya ini sifat kadang-kadang tuh spesifik lokasi lah. Berarti secara spesifik lokasi nilai yang cocok untuk berkebun sahang daerah sinilah. Berarti daerah Mudung ini memang pas. Ada cuma tempat bapak yang lama tadi kena jembatan karet tinggi-tinggi ditaik ke sahang dua gitu kan. Yang bekas sahang yang di jalan tadi ya. Berarti kan secara agroklimat kan benar. Padahal mungkin bapak ya semampu bapak lah usaha dan merek makan kan. Tidak kayak orang yang mungkin harus sesuai buku 3 on saat umur 1 tahun misal naik lagi jadi 4 on setengah, naik jadi 5 on setengah, naik dari 6 on setengah, kan enggak segitulah pupuk hampir sama anak umur berapapun. Arti itu kadang-kadang tuh Pak, kalau lah pas tempat, pas lokasi ya, usaha sedikit tapi hasilnya maksimal. Kalau enggak pas tempat, enggak pas lokasi ya, 1000% kita usaha tidak sesuai dengan harapan kadang-kadang. Nah, jadi ini lapas nih. Ya, jadi ini lapas. Justru menurutku tuh faktor X. Ada pembeda. Ya. Ada. Tinggal dipertahankan. Kalau catatan cuman tuh tadi. Cuman blok pemisah tadi. Sip lah pun ya, insyaallah lah. Cuman kadang-kadang tuh ya lihat waktu apa. Artinya kalau nak ada orang-orang rame-rame nak kesini pun nak lihat waktu. Dijaga ini biarnya terisolir macam ini. Tuh sahang nih beda soalnya. Sahang nih rewelnya. Tapi mentua anak sering datang. Tapi yang rame-rame jangan sering-sering. Serang lah kamu. Ini faktor X itu. Udah kayak gini beliau. Pesang macam ini bagus.